ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kesempatan untuk kita bisa menjalankan ibadah, terutama diberikan waktu dengan rangka untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah walaupun sedikit diguyur hujan dan pada kehujanan nanti ya. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, mengampuni segala kesalahan kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Dan lebih mudahan dengan sebabnya kita terus-menerus istiqomah berusaha menjalankan ibadah, Allah berikan kita titel husnul khatimah. Kedua salawat dan salam hidayahnya semoga diberikan kepada baginda alam Sayyidul Wujud Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang nanti kita khusus untuk berkumpul di tempat ini nanti di hari kiamat diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat hadirin wal hadirat rahimahullah 144. Ini masih menjalankan atau melanjutkan masalah kiblat kemarin. Dalam sesi ayat terakhir kemarin bahwasanya peralihan kiblat itu memanglah kabiratan, berat. Peralihan kiblat dari Haram ke Baitul Maqdis itu berat bagi Rasul. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah. Setiap orang yang ditunjukkan kepada arah kiblatnya lalu kemudian mengikuti, lalu balik lagi sekarang titik kiblatnya kepada yang lain, maka amalnya tidak akan disia-siakan. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amalan kalian kata Allah para sahabat, karena mengira bahwa yang ngikutin beramalan pada waktu menghadap Baitul Maqdis lalu sekarang balik lagi ke Haram itu amalnya sia-sia, padahal tidak. Dan ini dalam ayat ini qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini adalah karakter Nabi. Kalau Nabi
Nabi tiap hari itu selama masih menghadap Baitul Maqdis ceritanya. Itu selalu mengadakan kepalanya ke atas. Jadi kalau mau sholat tuh gini, lihatin ke atas. Nah, lihatnya ke atas itu sebetulnya Nabi itu menginginkan datang wahyu untuk memerintahkan beliau beralih kiblat gitu. Jadi ibaratnya kapan Allah perintahkan aku balik lagi dah ke haram gitu. Karena nyaman dah gitu. Ke Baitul Maqdis itu karena nyaman aku nih gitu. Jadi selalu kalau mau sholat tuh lihatin ke atas. Itu Nabi itu selalu begitu. Jadi rindunya Nabi itu ke Ka'bah itu pertama pengen balik ke Ka'bah karena senang dengan Ka'bah. Yang keduanya karena jihad Ka'bah itu adalah jihadnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu yang ketiganya keinginan baginda Nabi itu untuk mengislamkan Arab, kampung halaman sendiri lah misalnya. Kan gitu. Masa sekarang di Madinah nih begitu datang Nabi langsung mukmin semuaan kan, menerima keislaman baginda Nabi, semuaan mau ikut Nabi. Sementara di Mekah tempat tanggal lahirnya ibaratnya di situ tanah airnya, kok nggak mau ngikut? Tapi memang biasa bang, di mana-mana begitu juga ya. Di mana-mana juga begitu. Kadang-kadang kalau pada sunat itu kahyaman bangkong maksudnya. Di kahyaman bangkong itu ibaratnya tahu kodok lah. Kodok itu kalau sudah ditempurung dan di situ ya. Padahal kalau dia mau loncat ke dunia luar itu luas juga di luar itu. Ini ibaratnya begitu juga. Jadi kalau di Mekah tidak diterima, sementara di Madinah orang berduyun-duyun ikut Nabi itu. Nah, keinginan Nabi itu seperti itu. Menginginkan di Mekah itu supaya balik ke sana, supaya enteng itu ngajaknya, karena kiblatnya sama-sama di Ka'bah. Nah, karena Nabi ini sering mengadahkan kepalanya ke atas, maka Allah turunkan ayat ini. Kata Allah, Allahu a'lam bi'aqibatil umur. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Qad nara masuk ke dalam firman nara. Berarti bimana tahqiq, artinya menyatakan kepastian. Qad nara, sungguh aku akan pastikan kata Allah. Sungguh aku selalu melihat siapa maksudnya? Melihat Nabi Muhammad. Kata Allah, sungguh aku melihat taqalluba wajhika fis sama. Engkau ya Muhammad selalu memalingkan mukamu ke langit. Fis sama, ke arah menjadi sama, artinya arah langit. Bukan di langit. Itu kan fi'il. Biasanya fi'il itu memaknainya di dalam. Wajhika fis sama, wajahmu fis sama, di langit gitu. Karena fi itu fi'il. Tapi yang dimaksud itu bukan fi'il tapi jihad. Jadi arah. Sungguh kata Allah, aku melihat agar selalu mengadahkan kepalamu ke arah langit. Dia selalu begini. Tahu aku melihat ke arah sana itu karena memang rindu pengen balik ke sana. Nah sekarang falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kata Allah, aku akan palingkan kau qiblatan tardaha, ke arah yang kau sukai, ke arah kiblat yang kau senangi. Aku akan palingkan kata Allah. Ketika baginda Rasul ada yang menyebutkan sholat zuhur, ada yang menyebutkan sholat asar, baru dapat 2 rakaat turunlah ayat. Kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajah, madapkanlah engkau di dalam sholat itu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Langsung seketika itu kan
Begitu Nabi diperintah seperti ini, keadaan nanti lagi ini yang disenangi oleh Nabi, langsung 180 derajat Nabi belok. Wah, itu. Dan itu terjadi waktu sholat asar. Baru 2 rakaat belok langsung Nabi. Begitu lihatin Nabi belok, sahabatnya yang ikut pada waktu itu belok juga sama-sama. Gak ada yang protes waktu itu. Kenapa Nabi belok? Belokkan semua. Nah ini coba tengok lihat. Ada bahasa yang disebut oleh Allah dalam bahasa ini adalah syatrul masjidil haram. Masjidil haram. Padahal yang dituju apa? Ka'bah kan? Kenapa tidak syatrul Ka'bah? Arahkan ke arah Ka'bah. Tapi Masjidil Haram yang dituju. Karena ini memberikan isyarat. Memang yang ditujunya daripada arah itu adalah Ka'bahnya. Tapi disebutkan kalimat Masjidil Haram ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa dimanapun kita, kalaupun jauh kita kepada Ka'bah, ingatlah arahnya adalah itu aja sudah. Arahnya aja ke mana nih? Masjidil Haram di mana? Sebab kalau ainnya Ka'bah, kadang-kadang kalau jauh kita ini kan susah. Makanya kalau di dalam kita sholat di lingkungan Masjidil Haram, wajib ainnya Ka'bah yang harus kita tuju. Artinya betul-betul madep dah ke Ka'bah. Karena memang lihatan kita ini. Tapi kalau kita ini jauh, yang ditujukan itu arahnya kita. Makanya kalau zaman dulu itu kan tidak ada kompas, terus nggak ada GPS, apalagi untuk mencari itu, ya yang lainnya lah gitu, untuk menunjukkan arah ke sana kan susah. Hanya bisa melihat dari arah matahari kadang-kadang. Tapi orang-orang dulu pintar juga kadang-kadang. Lebih cerdasan mereka kadang-kadang lebih daripada kita. Iya. Kita ini pakai kompas aja masih salah. Kenapa salah? Lo bingung kompas ini gimana ya gunanya? Pikir kompas ini gunanya beda, nggak tahu. Apalagi ada disebutnya pandu, kalau bahasa pandu untuk mengukur makom itu pemakaman itu ada tuh arah pemakaman. Nah, itu kan menunjukkan kiblat. Tidak semuanya orang bisa mengetahui itu. Bagaimana cara menggunakan alat itu? Abang Guru Sekumpul dulu kan pernah belajar di Bogor, namanya Mama Falak. Ibu ulama karismatik luar biasa, jagonya di Palak. Bisa mengetahui jalur pembintangan, jalur matahari, jalur kiblat, ilmu falak luar biasa. Sampai belajar ke sana beliau Mama Falak itu. Nah, berarti kalau ini memberikan istilah masyatrul Masjidil Haram, bila mana kita ini dimanapun tidak mengetahui arah kiblat ini, arah Ka'bahnya, ainnya ini tidak terketahui, ya udah arahnya aja. Arah Masjidil Haramnya di mana? Kalau memang bisa diketahui oleh kita. Kalau memang tidak bisa diketahui, ya mana aja sudah. Awalnya tengah malam misalnya, nggak tahu di mana di ruang hutan sana nih, belum sholat isya misalnya, sholat aja sudah, madem kemana? Begitu pagi ternyata matahari mademnya, udah nggak apa-apa dah. Itu. Makanya dalam sholat itu kan mustaqbilal kiblat itu, mustaqbilal kiblat itu menghadap kiblat, kiblat itu menghadap kiblat. Syatrul Masjidil Haram, arahkan ke situ. Maka tempat yang Nabi ketika terjadi hal ini menjadi tempat istimewa kan sekarang, jadi Masjid Kiblatain. Padahal asalnya masjid itu Masjid Bani Sulaim. Disebutnya itu Bani Sulaim asal. Ada yang Bani Salamah.
Karena dia dibangun di atas bekas rumahnya Bani Salamah. Dulunya itu Bani Salamah. Lalu setelah kejadian itu digantilah namanya jadi Qiblatain. Mudah-mudahan kamu bisa kesana semua. Ya, sholat di Masjid Qiblatain. Udah dibuka lagi nih. Udah dibuka lagi. Udah bebas sudah. Tidak ada lagi mengenal corona di sana. Insya Allah tidak ada lagi bebas. Tinggal kitanya aja lah. Kita karantina tidak ada lagi, suntik tidak ada lagi. Sudah bebas. Dan itu terjadi di bulan Rajab tahun kedua Hijriah setelah hijrah itu. Terjadinya Nabi belok kiblat tahun kedua. Gak begitu tahun sih, ada yang menyebutkan 6 bulan, ada yang menyebutkan 8 bulan ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu baru dialihkan lagi. Bahkan wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah ini khitab bagi kita nih, bagi umatnya nih. Wahai suma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Kalian kan bahasanya, yang dimaksudkan itu siapa? Ya kita sebagai umatnya nih. Dimanapun kita berada, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajah kalian itu syatrahu ke arah Masjidil Haram. Dan kita berdiri sama sebagai umatnya. Dari mulai saat itu sampai kiamat itu jihadnya tidak boleh berubah. Dan Masjidil Haram aja dah. Jadi kalau ada orang yang mengajak kepada agama tapi jihadnya bukan ke Masjidil Haram, sudah pasti belok sudah. Pasti sasar aja itu. Karena ini penetapan nas yang sudah dipatok oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti dalam ibadah jihadnya ke Masjidil Haram. Dan itu terjadi Pak. Di zaman sekarang ada orang yang ngaku golongan Muslim tertentu, lalu mereka katakan bahwa jihadnya itu nggak perlu ke Masjidil Haram. Kata mereka jihadnya itu nggak usah ke Masjidil Haram, bahkan hajian pun nggak usah ke Masjidil Haram, cukup ke Pelabuhan Ratu. Coba. ada dulu golongan namanya itu golongan Imam Mahdi. Itu dia bikin masjid yang gede di daerah namanya itu ada di daerah Cibodas, Pelabuhan Ratu. Karena mereka itu ya nggak tahu lah yang masuk ke situ tuh di mini apa gitu kan, sampai banyak tuh orang tuh ngikut ke situ. Cuman ya kesininya itu agak-agak sedikit banyak yang menyimpang tuh, sampai akhirnya dikejar oleh MUI itu, dikejar. Nah begitu sudah berdiskusi ternyata amaliyah-amaliyahnya itu lain. Sampai dia katakan bahwa Imam Mahdi itu adalah saya. Jadi ngaku Imam Mahdi. Terus dalam ajarannya, ya termasuk di dalamnya ketika hajian itu kadang usah ke Masjidil Haram, cukup aja ke Pelabuhan Ratu. Jadi kadang usah 30-an jutaan. Jadi kan gila di sini. Wallu wujuhakum syatr. Bukan kemarin ada lagi tuh agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim di mana kemarin itu ada tuh? Jawab. Pokoknya ngakunya itu agama Nabi Ibrahim murni, agama Nabi Ibrahim. Jadi kita ini kadang usah lagi ngikutin agama yang lain, murni aja Nabi Ibrahim. Ini bubur yang orangnya makin ngaco ya. Ini gara-gara minyak goreng gak ada nih. Jadi kurang kolesterol. Pada ngaco nih orang.
Kalau kita sudah tahu macam seperti ini, ya jangan beralih dah. Kalau ada iming-imingan orang ngakunya sekalipun Imam Mahdi kan, wali ke, Ibnu Qadir ke, punya keahlian di atas air barangkali berjalannya, tapi mengarah kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, pasti sesat. Pasti sesat. Bahkan di dalam kitab Tarjidul Masail itu disebutkan bahwasanya ketika engkau melihat seseorang itu bisa berjalan di atas air, bahkan bisa terbang ke atas, bisa menembus bumi bahkan, tapi dia tidak menginjakkan kakinya dalam hukum syariat, maka fastarjidullah, tinggalkan aja. Walaupun sifatnya punya keahlian seperti itu, bisa menghilang, bisa masuk ke dalam tanah, bisa terbang, bisa berjalan di atas air sekalipun, tapi tidak pernah sholat, tidak mau zikir lagi, tidak beda dengan syariat yang ada, maka itu sudah pasti sesat, jauhi. Karena jangankan orang sekarang, dulu juga zaman Nabi Musa ada orang yang seperti itu. Zaman Nabi Musa itu ada orang yang bisa begitu, sampai ngajak tanding dengan Nabi Musa juga. Jalan di atas air bisa, Nabi Musa menghilang bisa, terbang bisa, pokoknya apa bisa. Sampai pada akhirnya dan kita berdoa aja, siapa yang kira-kiranya ini di antara kita paling benar. Ayo kita berdoa, minta didatangkan makanan dari surga. Begitu berdoa, siapa yang duluan dikabul? Dia. Yang dibawain makanan dari surga dia. Cuman yang dibawakannya itu makanan bukan makanan yang bagus. Bahkan digigitnya pun yang nganterin adalah anjing. Yang nganterin. Tapi giliran Nabi Musa, malaikat yang nganterin. Tapi cepatan di kebunnya cepatan siapa? Cepatan yang tadi. Makanya jangan heran. Oh, doa kiai jarang mancap gitu. Sementara doa dukun cepat betul. Nah, sebetulnya itu ujian. Jadi di zaman dulu juga ada seperti itu. Tapi kan yang nganterinnya anjing itu kan kinayah. Berarti apa yang dia lakukan itu hina. Makanya dihinakan oleh Allah. Enggak bagus. Nah, disebutkan kalimat wahai summa kuntum fawallu wujuhakum. Ini berarti penolakan nih terhadap sangkaan bahwasanya menghadap kepada Ka'bah itu hanya khusus Nabi saja. Ini adalah bentuk daripada penolakan terhadap mereka yang mengira bahwa menghadap pada waktu itu adalah Nabi saja. Padahal tidak. Makanya disebutkan kalimat wahai summa kuntum fawallu wujuhakum. Ini berarti nisbatnya ke umat. Yang belok ke Ka'bah itu bukan hanya nabinya saja, tapi umatnya pun sekaligus. Semuanya harus belok ke satu Masjidil Haram. Belok ke Masjidil Haram. Bikin ayat seperti itu. Nah, kejadian apa yang terjadi pada diri Nabi ini sebetulnya ahli kitab itu sudah tahu. Loh, kok tidak tahu? Karena di dalam kitab itu sudah disebutkan peralihan kiblat itu akan terjadi. Dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, itu peralihan kitab sudah disebutin. Makanya kata Allah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa innal ladzina, sesungguhnya orang-orang utul kitab yang diberikan kitab oleh Allah. Kitab Injil atau kitab Zabur yang mereka pegang, la ya'lamuna annahu al-haq. Sungguh kata Allah, pakai lam taukid. Sungguh kata Allah, la ya'lamuna, mereka itu mengetahui annahu, sesungguhnya peralihan kiblat maksudnya. Berpalingnya Nabi dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kembali itu, mereka tahu annahul haqq, itu adalah kebenaran.
mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Karena peralihan kiblat ini adalah bagian dari sifat dan baginda Nabi Muhammad SAW yang akan terjadi kepada diri Rasulullah. Jadi ibaratnya nanti kamu kalau datang Nabi Muhammad, imanlah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu perjalanannya seperti ini loh. Dalam perjalanannya ada di antaranya adalah peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Nah, harusnya begitu kejadian apa yang terjadi kepada Rasulullah, beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Haram, mereka itu bisa semakin kuat. Karena apa yang dikatakan di dalam kitabnya terjadi. Harusnya makin percaya gitu. Tapi terbuktinya tidak. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lupa amma ta'malun. Atau amma ya'malun, bisa amma ta'malun berarti apa yang kalian lakukan. Kalau amma ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka lakukan itu ya'malun berarti nisbatnya kepada orang mukmin. Allah tidak akan lupa dengan orang mukmin lakukan. Kalau ta'maluna berarti Yahudi. Allah tidak akan lupa dengan orang-orang Yahudi yang lakukan. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Walain ataitan ladina utul kitab. Selanjutnya lam kosam. Walain ataitan, sungguh kata Allah, in ataitan ladina, jika engkau datangkan kepada orang-orang itu utul kitab, yang diberikan kitab, bikulli ayatin, dengan seluruh ayat. Jika engkau datangkan dengan seluruh ayat untuk menyatakan kebenaran akan apa yang diperintah oleh Allah kepada engkau ya Muhammad tentang peralihan kiblat, dalilnya didatangkan kepada mereka, perintahannya didatangkan kepada mereka, alasannya didatangkan kepada mereka, buktinya didatangkan kepada mereka, ma tabi'u qiblatak, tetap aja mereka enggak bakalan ikut kiblatmu. Jadi kalaupun misalkan mereka mendebat tentang peralihan kiblat, lalu datangkan dalilnya nih, didatangkan ayatnya, didatangkan perintahannya, tetap aja mereka gak bakal ikut. Walaupun semua dimuntahkan gitu depan mereka, alasan kenapa peralihan kiblat, tetap aja mereka gak bakalan ikut juga. Bahkan wa ma anta bitabi'an qiblatan, dan tidak pula engkau akan ikut kiblat mereka. Jadi mereka tidak akan ikut kiblat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun mana mau ikut kiblat mereka. Bahkan jangankan mengikuti kiblatnya Nabi Muhammad, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatahum, dan tidak pula mereka itu mengikuti kiblatnya kepada sebagian. Artinya Yahudi tidak akan mau mengikuti kiblat Nasara, Nasara pun tidak akan mau mengikuti kiblat Yahudi. Gak bakalan mau mengikuti sesuatu itu. Tapi ketika kita ini sudah punya jihad, punya kiblat, sudah ditentukan arah kita. Nah, ini kan berarti walain ataita ini ibaratnya menyenangkan hati Nabi ini, sekaligus memberikan apa bahasanya, pengangkatan, pemotongan keimanan mereka, sebenarnya pengharapan mereka, karena mereka ini telah tersesat, sudah diketahui, maka tidak ada manfaat lagi bagi mereka itu penuturan-penuturan apapun. Sehingga kada usah dijelasin lagi lah Muhammad kata ibarat begitu. Biarin aja sudah. Karena kita enggak bakal ngikutin dia pun enggak bakal ngikutin kita.
Sebaliknya jika kita ngikutin mereka, wala in taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka ya Allah, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepada engkau minal ilmi, daripada wahyu, sudah ilmu. Engkau sudah tahu nih, sekarang kiblatmu adalah ke arah mana, lalu engkau ngikutin, tetap kiblatnya yang diinginkan oleh mereka. Innaka idzal laminadh dhalimin, sungguh jika macam seperti itu Muhammad, engkau termasuk orang yang zalim, yang aniaya. Sudah tahu kiblat ke arah mana, lalu belok gitu, zalim betul. Sungguh zalim kalau masuk seperti itu. Makanya kita bersyukur ya, kiblat kita sudah ada arah, semuaan kemana tahu semua. Bahkan kalau ada yang berjihad ke kiblat itu kan sudah langsung protes. Ini kemana nih kiblatnya nih? Langsung diprotes. Bahkan ada yang haji di Surabaya juga. Ada masjid Kubah Mbah Bolong. Ada kan? Mbah Bolong. Itu Mbah Bolong itu ulama tapi tidak memperlihatkan keulamaannya. Wali tidak memperlihatkan kewaliannya. Suatu saat bikin masjid di Sunan Ampel. Ini bingung nih, kiblatnya kemana? Di sini, masih ini nah, sampai berdebatlah orang. Akhirnya adalah Sunan Bolong ini, cucuk aja, bolongin loh. Si mimbar itu dibolongin. Ini nah kiblatnya. Loh, kok bisa? Tengok aja. Begitu dilihatin, wah, kelihatan orang lagi toa. Di bolongan itu kelihatan orang lagi toa. Padahal dari Surabaya. Nah, hebatnya orang dulu. Kita juga bisa kan, kalau lagi toa dibolongin. Tempatnya televisi. Itu hebatnya orang dulu, luar biasa. Tidak bisa semua ilmu, tidak semua orang bisa macam begitu. Itu kasab disebut. Jadi ulama kasab itu dibukakan hijab oleh Allah, yang jauh pun kelihatan. Beda dengan kita, kalau kita ini kasab, bukan kasab. Pakai pak kalau orang ini kasab, terbuka. Kalau kita kasab. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Orang-orang Yahudi itu sebetulnya sudah mengenal lama dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka itu lebih mengenal Nabi Muhammad ketimbang anaknya pribadi. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang diberikan kepada mereka itu kitab, mereka itu ya'rifunahu, mengetahui Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abanahu, sebagaimana mereka mengetahui anaknya. Dan itu diakui oleh salah satu Nasara Yahudi masuk Muslim, kan, siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika masuk ke dalam Muslim, cerita dengan Sayyidina Umar. Kalau bahasa kita, doa Umar, tahu tak? Aku ini mengenal Nabi Muhammad sejak lama. Loh, kok bisa begitu? Lantaran di dalam kitab kami Muhammad itu sudah disebut-sebut. Bahkan aku mengenal Nabi Muhammad itu lebih daripada anakku sendiri. Aku mengenal Nabi Muhammad dari mulai lahirnya, perjalanannya, turunannya, sifat-sifatnya, bahkan meninggalnya di mana. Tahu? Nabi Muhammad tahu persis. Sedangkan anakku, aku belum tahu anakku itu turunan siapa. Karena aku nggak tahu istriku itu punya anak itu dengan siapa. Coba, kalau masalah seperti ini kan bisa diiyakan juga. Kalau dulu kan nggak bisa mengenal anak sendiri atau anak orang kan.
Karena nggak ada tes DNA. Kalau sekarang bisa. Tapi ternyata bukti juga salah satu orang ilmuwan di Prancis itu kan yang pengen membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan dalam Quran itu betul atau tidak tentang masalah DNA. Kenapa Islam itu diharuskan menikah, lalu kemudian nasabnya harus sesuai dengan pernikahan itu. Sementara di luar sana kan dites lah dia. Ternyata orang Muslim itu semua tes DNA-nya sama dengan bapaknya, sama dengan ibunya. Sementara begitu dia punya anak 4, dites DNA, semua itu ternyata cuma 1 anaknya dia. Yang 3-nya Allah a'lam bishawab. Jadi turunannya sendiri pun juga ketidaktahuan dia sampai kecolongan. 1-nya turunan dia, yang 3-nya Allah a'lam bishawab turunan siapa? Gak bisa dites, gak sama dengan dia. Itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam itu betul juga. Bahwa aku mengenal Nabi Muhammad itu lebih daripada mengenal anakku sendiri. Dalam sepak terjang semua. Makanya Abdullah bin Salam itu salah satu orang Yahudi yang betul-betul membela Nabi. Karena mengakui. Bahkan wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya fariqam minhum, golongan dari mereka itu la yaktumuna al-haqqa, mereka menyembunyikan yang hak. Sifat Nabi Muhammad termasuk perjalanan peralihan kiblat itu. Mereka itu dihilangkan, disembunyikan itu perkara itu. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui peralihan terjadinya apa yang terjadi kepada Rasulullah, bakal terjadi kiblat itu dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Masjidil Haram. Itu mereka tahu, tapi disembunyikan. Kata sekarang masih ada kan? Itu keterangan itu. Kalau lihatin ayat dari sini kayaknya disembunyikan. Makanya pantas. Oh ya walau itu benar. Aku nih Pak waktu jadi pendeta itu, kalau hari Minggu itu dalam pikiranku itu selalu berkata, aku nih ngumulin orang aja. Aku nih ngumulin orang aja. Karena bertentangan dengan nuraninya, tidak sesuai. Berarti kan dia tahu tuh, dia sendiri tahu tuh hakikat daripada Injilnya itu. Tapi karena dia ini tidak mau menampakkan itu hukum, soal kalau ditampakkan kacau nih. Karena akan membangun sebagaimana yang terjadi di Prancis. Berapa gereja tuh semua menyatakan keislaman. Gara-gara pendetanya jujur. Pendetanya jujur. Terus di mana di London, berapa gereja sekarang yang bangkrut karena umatnya nggak ada lagi. Bahkan menjual ke Muslim jadi masjid kan. Sampai 500-an sekarang di London. Lama-kelamaan jadi kota Muslim semua Eropa. Apalagi lihatin perang Rusia Ukraina seperti ini. Kelihatan betul kan Yahudinya sekarang nih. Gitu. Rame-rame. Kalau dulu mereka bantai Palestina, diam Pak ini. Ada yang protes-protes itu gitu. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Karim wa nahnu ala dzalika min asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa kulli jibrin wa muwalliha. Cukup ya? Terima kasih mudah-mudahan bisa berikan bermanfaat. Insyaallah kita sambung di hari yang akan datang. Ini pertemuan Sya'ban 2 kali lagi. 2 kali lagi. Ramadan lanjut kan? Ramadan biasa aja kan? Biasa aja. Aktif aja. Ganti-ganti tadarus. Insyaallah. Hadirin Allah yang berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna lana wa
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat